Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat PKS TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang penuh dengan barakah ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, bermuajah kembali dalam rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya menyimak kajian ba'da subuh di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah berjalan terus sampai dengan hari ini, hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sudah mulai meninggalkan hari ke-10, hari ke-20, dan alhamdulillahirabbil alamin kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan doa kita pun hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla pun senantiasa didengar dan akan dikabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya rabbal Alamin. alamin. Sahabat PKS TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kajian ba'da subuh di bulan suci Ramadan, dan telah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Hajah Dr. Anda Marfua Mustafa, yakni beliau juga sebagai Ketua Umum di PP Wanita Indonesia. Pada wanita Islam, mohon maaf, PP Wanita Islam. Dan pada hari ini, insya Allah kita akan dengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustazah seputar tentang puasa dan hidup sederhana. Baik, segera kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Baik, Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat, teriring doa dari saya kepada Ustazah dan keluarga. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan. Amin Amin, ya Allah ya amin, Rabbal Alamin. amin. Baik Ustazah, kita akan kurang lebih mendengarkan ceramah selama 30 menit pertama dari Ustazah, ya. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan sesi diskusi. Tapi ini praktis waktunya tentu diserahkan kepada Ustazah. Ya, Ya, seperti apa kami persilakan. Ya, nanti insya Allah selama 60 menit totalnya, 1 jam kita akan selesaikan acara ini. Untuk itu kami langsung persilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan tema terkait dengan puasa dan hidup sederhana ini. Tafadhol. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada Ustadz Ilham yang insya Allah selalu dirahmati Allah, yang setia ya bersama kita, menemani kita pada kesempatan pagi ini, dan yang kami hormati pula para pemirsa PKS TV yang semoga Allah selalu limpahkan karunia, Allah limpahkan kesehatan walafiat, yang kesehatan yang paripurna ya, dan tentu saja yang kita selalu inginkan adalah ibadah yang diterima. Mungkin karena ini bulan Ramadan, kita harus tetap mengaitkan segala aktivitas kita dengan Ramadan, Ustadz. Nah, mungkin sudah banyak yang dikaji, saya tidak akan mengkaji tentang ayat-ayat tentang puasa, tetapi kita harus memanai bahwa Ramadan tentu saja dihadirkan oleh Allah itu tidak hanya semata-mata melengkapi bulan, gitu ya. Tetapi kita diharapkan dengan Ramadan ini menjadi bulan penempaan diri kita, sehingga kita melewati bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, yang pada ayat akhir di bulan surat ayat tentang puasa itu di Al-Baqarah 183 yang disebutkan la'allakum tattaqun. Tentu saja untuk menjadi takwa itu tidak seujuk-ujuk, sekonyong-konyong kata orang Betawi ya, yang sekaligus langsung datang, tetapi butuh proses. Bagaimana prosesnya? Maka Allah menyediakan Ramadan ini untuk menjadi bulan penempaan diri kita, ya.
Jadi kita diharapkan dengan disiapkannya Ramadan ini, maka kita bisa menjadikan diri kita ini melewati fase-fase, ya. Kalau banyak ulama juga mengatakan puasa sama dengan kesalehan sosial. Itu jadi mana puasa ini lebih kepada bagaimana kita mampu mengimplementasikan diri kita menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Bagaimana pribadi yang soleh secara sosial, ya tentu saja itu implementasi dari zakat, dari infak, sodakoh, ya. Itu adalah pribadi yang soleh, ya. Kesolehan sosial itu gitu. Jadi jangan kita lalakum tatakun itu tidak hanya kita diharapkan menjadi pribadi yang takwa secara pribadi gitu. Kalau bertakwa secara pribadi itu mungkin lebih mudah, ya. Lebih mudah mengimplementasikannya ketimbang kita bagaimana mewujudkan kesalehan sosial. Ibadah kita mampu menghadirkan diri kita sebagai pribadi yang bisa diterima di masyarakat. Kalau bahasa itunya mungkin kita ini tidak hanya akan berharap menjadi makhluk yang diharapkan di penduduk langit, tetapi kita juga mengharapkan diri kita ini menjadi penduduk yang dicintai di bumi juga gitu. Jadi di bumi dan di langit. Nah, sebelum ke langit, nah kita tentu saja menjadi penduduk bumi gitu kan. Karena fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dua-duanya harus seimbang. Yang itu Al-Qur'an juga menyebutkan wabtaghi fima ataqallah. Keseimbangan yang kita harapkan harus tawazun hidup ini. Tidak boleh juhudnya bukan juhud, ya. Kalau juhud itu bermakna kalau orang filsafat orang-orang yang marifat itu kan dia memaknai dunia ini seperlunya aja, berpakaian seperlunya, makan seperlunya, dan lain sebagainya. Nah, maka itu puasa adalah tujuannya untuk la'allakum tatakun. Kita takwa sebagai hamba Allah pribadi yang bertakwa. Karena nanti implementasinya bahwa manusia itu tidak terlepas dari tiga hal. Tidak bisa dipisahkan. Pendidikan akidah, akhlak, dan syariah. Pendidikan akidah, syariah, dan akhlak. Ini tidak bisa dipisahkan. Seorang yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah gitu ya, yakin dengan rukun iman, kemudian dia merukuni rukun Islam yang 5 itu dia lakukan semua, bahkan mungkin umroh hajinya berkali-kali, ya. Mungkin setahun itu kalau dilihat paspornya bisa 3-4 kali ke tanah suci gitu. Tetapi kepekaan sosial kita belum teruji gitu. Atau mungkin kita juga sudah mensiarkan kita sudah bersodakoh yang banyak gitu. Tetapi kita belum menjadi orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya itu kalau kita melihat kesusahan, melihat penderitaan saudara-saudara kita, ini kita tersentuh gitu ya. Nah ini maka keimanan, ke syariah dan akhlak ini menjadi satu kajian yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu puasa, kita menjadi la'allakum tatakun. Kemudian di ayat selanjutnya yang akhirnya itu yang syahrul Ramadan alladzi ila akhir, yang akhirnya adalah la'allakum tashkurun. Ya. Jadi kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur, apakah kita juga melewatkan puasa ini dengan hanya kita ini kan kalau puasa kayak rutinitas aja gitu, formalitas, rutinitas hidup yang nanti ketemu bulan puasa, kemudian kita ketemu keluarga, bagi-bagi apa itu namanya angpau ya kalau di bulan Februari biasanya, tapi kalau kita umat Islam ya kita memberikan kepada saudara-saudara kita kalau pulang kampung, membagi sedekah kita, rasa syukur kita itu. Nah, tetapi yang lebih penting lagi bahwa makna syukur ini juga dalam sekali dalam Islam itu. Kalau dalam surat Ibrahim itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid, ya. Jadi puasa juga implementasinya ke sana, menjadi orang yang bersyukur juga gitu. Di samping kita tadi menempa diri kita itu, kita luar biasa Ustadz ya. Kalau dalam Islam itu
luar biasanya bahwa setiap gerakan kita di bulan puasa ini bermakna pahala, ya. Dapat pahala, imbalan pahala, memberi makan orang dapat pahala. Berpuasa apalagi nanti pahalanya Allah sendiri yang menentukan. Coba luar biasa nggak itu? Tidak ada di agama yang lain kalau pahalanya itu langsung. Kalau yang lain hitung-hitungannya jelas ya. Saudara baca Quran 1 huruf 10 gitu kan. Kita ngasih berinfak 1, kemudian kalau kita berinfak 1 maka 7 menjadi berlipat ganda gitu. Tapi untuk puasa itu kata Allah, untuk puasa ini aku yang berhak memberi hadiah, memberi pahalanya, diterima atau tidak gitu kan. Maka ini bukan hal yang mudah ya. Makanya mungkin banyak kita yang melakukan puasa, mungkin termasuk saya ya, yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ya. Karena mungkin kita masih belum bisa tadi yang menahan diri itu kan dari ngomongin orang, dari berbuat maksiat, dari berkata kotor dan lain sebagainya. Ini kan masih banyak kita lakukan. Nah, ini kita belum bisa berpuasa melakukan yang sepenuhnya semua gerak-gerik kita ini menjadi ibadah. Nah, ini tidak mudah gitu. Makanya untuk la'allakum tattaqun ini fasenya banyak sekali gitu. Kita menahan diri dari ngomongin orang, dari berkata jelek, berbuat maksiat. Nah, berbuat maksiat ini mungkin nggak terasa ya, sama dengan kayak ngomongin orang. Apalagi ibu-ibu nih, saya pesan sama ibu-ibu ya, saya sendiri ini mungkin dari saya lah ya. Kita ini terkadang tidak sadar ya dari WA ya, medsos ini juga ibu-ibu potensi untuk kita menggugurkan pahala puasa kita ya. Menggugurkan pahala puasa kita. Kita WA ada ting masuk gitu ya. Tahu nggak ini gitu, ada kabar begini gitu. Wah, kita terus terlibat nih, aktif gitu ya. Maksud kita sih mungkin tidak untuk gibah ya, tidak untuk ngomongin. Tetapi tanpa terasa ada kalimat-kalimat yang nyerempet-nyerempet gibah gitu. Karena memang inilah ya ria, syirik itu kan memang benar-benar mungkin sudah dikaji semua itu, dan ini yang kita memang seorang muslim ya, apalagi muslimah ibu-ibu ini yang katanya pahalanya juga gampang didapat, tetapi nerakanya juga dekat ya. Maka kita sebagai ibu ya harus senantiasa mengingat lah ya supaya kita ini terpelihara terus, lidah kita, lisan kita terpelihara. Kalau perbuatan mungkin agak masih perlu bentuk ya. Tapi terkadang ucapan ini yang lebih gampang sekali kita tergelincir gitu. Nah, ini puasa. Jadi kita menempa diri ya. Jadi puasa dari pagi sampai sore. Jangan sampai pagi sampai sore pahala kita ini tidak mendapatkan ibadah pahala puasa. Kemudian la'allakum tattaqun, kita juga harus banyak tadarus Quran. Ya kalau kayak Imam Syafi'i itu berapa Imam Syafi'i setiap harinya bisa 3 hari sekali katanya ya. Apa berapa kali gitu ya. Walau alam, ini saya kalau riwayat-riwayat agak lemah ini. Jadi kita seperti itu gitu ya. Berapa kali kita hatam Quran. Syukur-syukur kita memanai minimal kalau nggak baca tafsirnya ya terjemahnya lah gitu. Kita paham. Jangan sampai hatam 10 kali, 30 kali tetapi kita tidak pernah juga membaca maknanya. Karena kita bukan orang Arab, kita tidak fasih berbahasa Arab, jadi harus memang meluangkan waktu untuk belajar mempelajari Al-Quran itu. Ya, tafsir yang ringan mungkin ada Ibnu Katsir, ada Buya Hamka Al-Manar, ada Quraish Shihab, apa tuh kalau Quraish Shihab? Banyak lah yang tafsir Indonesia juga banyak. Minimal terjemahan, ada Kementerian Agama, ada Al-Bayan ya dan lain sebagainya. Ini kita memahami apa yang kita baca sehingga yang katanya 1 alif 1 pahalanya, insya Allah dengan kita memanai pahala artinya kita lebih banyak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi way of life, pedoman hidup ya, menjadi manhaj kita akan benar-benar bisa kita implementasikan. Jadi Al-Quran tidak bisa menjadi hujah kita, tidak bisa menjadi manhaj kalau hanya kita pajang dalam lemari ya.
Bahkan mungkin mas kawinnya Al-Quran, Ustadz, tetapi masih utuh itu Al-Qurannya itu. Sayang katanya karena ini pemberian suami. Padahal maksudnya dengan dikasih Al-Quran sama mukena supaya ibadahnya rajin ya, ibadah mahdohnya rajin, sunahnya rajin ya, baca Al-Qurannya juga rajin. Tetapi ada juga saya menemui gitu ya, tapi di negara yang sana ya, kalau di Indonesia nggak ada Ustadz. Di Indonesia insya Allah Al-Qurannya eh, mas kawin Al-Qurannya itu memang sampai lusuh ya, lusuh dibaca, mudah-mudahan seperti itu gitu. Jadi memang Al-Quran akan menjadi hujah kita, menjadi pedoman hidup kita kalau kita bisa memanai Al-Quran itu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya yang sedikit-sedikit aja lah gitu. Misalnya infak, sodako, ya kita lakukan yang kita bisa. Misalnya bagaimana mulai dari dapur nih, kalau ibu-ibu dari dapur. Oh, kita setiap masak kita ambil satu genggam, kita pisahkan gitu. Ya kalau sebulan kalau 2 kali masak berarti 2 genggam. 2 genggam itu kira-kira mungkin ya adalah mungkin 2 on ya lah, taruhlah 2 on ya. Nah kalau 1 bulan berarti kita 2 kali 30 ya. Nah biasanya ada yang seperti itu. Kalau kita nggak mau itu ya kita uangkan lagi gitu. Kita beli lagi berasnya senilai berapa itu? 2 kilo. 2 kilo berarti kalau kita yang 11.000 ya 22.000. Berarti kan di situ ada sedikit infak. Masukin kenceleng gitu ya. Kalau kita di dapur biasanya ada uang-uang receh yang berserak-serak tuh. Ada 2.000, enggak 2.000 mah besar ya, mungkin 500, 200 tuh kadang kita buang-buang di dapur ibu-ibu sisa belanja gitu. Nah ini masukin kenceleng. Nah ini juga mengimplementasikan diri kita dari tentang infak sodakoh ya. Jadi kita melakukan yang paling murah. Atau mungkin ibu-ibu juga bisa melakukan di sini dengan sampah ya. Sampah ini kita mulai pilah, kemudian nanti sampah-sampah plastiknya bisa sedekah sampah. Jadi apapun kita bisa lakukan. Yang penting ini menjadi praktek dari ajaran Islam. Ya, Islam tidak mengajarkan jorok, kotor dan sebagainya, tapi Islam mengajarkan bagaimana bisa melakukan apa yang diajarkan Al-Quran itu kita praktekkan gitu. Nah praktek ini kita biasanya kita masih banyak di ceramahnya juga masih bil lisan, bil halnya belum ya. Sedangkan tetangga kita yang sudah mempraktekkan, misalnya ketika dia datang mengajak orang ya minimal ada yang dibawa ya. Walaupun ini juga sebenarnya tidak harus seperti itu gitu ya. Tetapi memang eh, kalau kita telusuri ya memang iman dulu ya, baru kalau iman sudah kuat ada apapun tidak tergoda. Tapi persoalannya kita ini kan Islamnya turunan Ustadz. Kakek neneknya orang tua sudah Islam ya sudah Islam. Jadi kita tidak mungkin secara spesifik mengkaji iman itu apa sih, kenapa saya harus Islam, kenapa saya harus beriman gitu kan. Kita kan enggak, turun-temurun kita seperti itu. Sehingga ketika di masyarakat ini juga sudah tumpang tindih juga gitu. Kita sebenarnya mau ngajarin apa dulu sih gitu. Nah, tapi oke lah kita anggap saja kita sudah beriman, kita sudah memaknai bahwa iman kepada Allah dan lain sebagainya yang 6 itu rukun iman ya. Kemudian kita juga ada iman yang rukun iman yang ke-6 kita mempercayai qada dan qadarnya Allah. Ini juga sampai ke sana. Apakah nanti kemiskinan dan sebagainya nanti ada kajian panjang lagi ya. Yang 6 itu aja kalau kita kaji panjang banget gitu. Nanti rukun Islam. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan rukun Islam ya. Puasa adalah salah satu rukun Islam. Kemudian ada rukun kemudian ada zakat nanti di rangkaian bulan puasa ini. Nah, kita sedang ngomongkan puasa. Bahwa puasa ada yang kedua tadi menempa diri kita sebagai melatih diri kita. Bulan puasa adalah melatih diri kita yang nanti ya kalau kita lulus ya anggap aja kita mencharging ya, kita mengisi baterai kita. Bulan puasa ini kalau kita ibaratkan kita HP, maka kita harus mengisi baterai ini sampai penuh. Kalau baterainya nggak penuh, maka ketika baru dipakai sebentar sudah habis, lowbat. Demikian juga seperti itu kita ibaratkan kalau melatih diri kita selama bulan puasa ini sukses, insya Allah 11 bulan ini kita akan sukses. Kita akan bisa melewati 11 bulan ini sampai bulan puasa yang akan datang. Tetapi jangan sampai kita baik ya, karena kalau bulan puasa itu menahan diri dari maksiat.
Contohnya gini, siang jangan ngomongin orang nanti batal puasanya. Jangan sebatas itu aja gitu loh. Tapi memang puasa itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji, yang mungkar, yang ngomongin orang dan sebagainya, berbuat ya mungkin kalau yang dia punya kewenangan ada korupsi lah segala macam ya, menyalahgunakan wewenang. Ini juga salah satu kita menghindari perbuatan maksiat gitu. Jangan sampai itu tadi nanti malam aja gitu. Siang kan kita puasa. Nah, ini jangan sampai itu yang tertanam dalam diri kita. Kalau yang tertanam dalam diri kita seperti itu, ya lebih baik nggak puasa gitu. Karena nggak ada artinya kita berpuasa. Karena berpuasa dan tidak berpuasa itu sama saja. Nah, ini yang menempa diri. Kemudian itu diantaranya ya, saya tidak akan bahas semua, tapi yang terpenting itu tadi takwa, tujuannya adalah takwa, kita menahan diri supaya kita punya bekal yang kuat selama 11 bulan yang akan datang ya. Nah, kemudian kita bisa mencapai itu tadi kesalehan sosial. Kesalehan sosial ini kalau umat Islam ini di Indonesia, penduduk Indonesia 270 ya, 270 juta. Taruhlah umat Islamnya itu berapa Ustadz? 200 juta Muslim ya. Nah, kalau yang 200 juta ini Muslim ini satu hari mengumpulkan 50.000, kira-kira kita punya dana abadi berapa itu? Baitul Mal kita. Masya Allah ya. Nah ini, mungkin nanti bisa PKS TV bisa menghimpun ya, bagaimana orang bisa berinfak satu hari 50.000 gitu. 50.000 kali 200 juta. Ya, syukur-syukur lebih boleh, minimal itu 50.000. Nah ini kalau menjadi Baitul Mal, maka kita bisa mengurangi satu rentenir. Sekarang ini yang sudah rentenir ini pinjol, rentenir. Ini sudah merajalela ya. Masyarakat ini yang di kampung-kampung itu banyak kita temuin juga. Misalnya orang pinjam uang 100.000, kemudian terimanya 90.000, dia harus mengembalikan 120.000. Itu berapa itu? Luar biasa kan ya gitu. Nah ini orang hutangnya bukan untuk modal, tetapi hutangnya buat konsumtif. Gitu. Nah ini kan luar biasa gitu loh. Nah maka kalau kita punya dana abadi ya, dana abadi ini yang akan bisa luar biasa mengentaskan kemiskinan. Mungkin kapan-kapan kita bisa mengkaji tentang bagaimana umat Islam dan dana abadi gitu ya. Dana abadi bisa mengentaskan kemiskinan. Di Wanita Islam sedang menghimpun wakaf uang. Wakaf uangnya itu 60.000, 10.000-nya administrasi, 50.000-nya wakaf. Jadi wakaf abadi itu nanti menjadi dana abadi, bisa menjadi permodalan ekonomi yang kita gulirkan tetapi tetap utuh ya. Dan ini kalau berhasil bisa mengentaskan kemiskinan, bisa mengurangi maraknya pinjol ya. Pinjol itu kenapa marak? Karena sistemnya gampang ya. Mereka tidak perlu harus pakai surat agunan dan lain sebagainya. Tinggal klik iklannya ya. Oh ibu, nomor teleponnya berapa? Coba lihat. Oh ya ini, ibu sudah bisa pinjaman 10 juta misalnya gitu kan. Udah dengan apa? Tinggal pakai KTP aja gitu. Nah ini yang seperti ini. Bagaimana nanti puasa ini bisa melahirkan kesalehan sosial bagi umat Islam, bagi kita gitu ya. Berapa menit lagi Ustadz? Ya, 5 menit lagi. Dan ini tentang puasa. Kemudian saya yang selanjutnya akan mengaitkan puasa dengan pola hidup sederhana. Ya. Pola hidup sederhana ini akhir-akhir ini kita lihat di medsos ya, yang ada 300T, ada pamer kekayaan, ada perempuan emas, ada lain sebagainya. Nah ini mungkin terlepas dari dia pejabat publik, tokoh masyarakat ya, maupun masyarakat biasa, maka hal-hal ini jika kita lakukan, ini sangat menyakitkan buat masyarakat kita.
terutama yang dia buat makan aja susah, buat tempat tinggal juga susah gitu ya. Mereka melihat di medsos seperti itu gitu ya. Nah, ini puasa itu harus dekat dengan kesederhanaan ya. Tujuan puasa salah satunya adalah bagaimana kita bisa merasakan kesulitan, kesederhanaan, ketidakmampuan orang yang tidak mampu ya. Bagaimana orang yang tidak punya itu dia tidak makan. Kita padahal puasanya kenyang ya. Kita sahur kenyang, buka kenyang. Itu pun merasa tersiksa dengan puasa, gitu kan? Bagaimana orang yang puasa karena memang tidak ada makanan, berhari-hari bahkan berbulan-bulan dia puasa, ya. Nah, inilah yang sangat dianjurkan oleh Islam, bagaimana kita meniru kehidupan Rasulullah dan para sahabat dengan hidup sederhana. Ya, hidup sederhana ini dalam makanan misalnya ya, di dalam surat Al-A'raf itu di 31, makan minumlah kamu dan janganlah kamu berlebih-lebihan gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kalau kita buka puasa mungkin ada kolak, ada es buah, ada kurma, ada gorengan, apalagi itu dan lain-lain ya, wahwatuha itu banyak sekali dan itu habis semua sehingga begitu habis buka sudah lemas ya, kekenyangan itu lemas, tidak kuat tapi lemas. Makanya kata Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, disisakan gitu ya. Maka kalau Nabi mencontohkan berbuka dengan kurma ya, yang ganjil apa 1, 2, 3, 7 ya. Kalau kurmanya kok sekarang apa Nabi juga kurmanya kayak sekarang kecil-kecil gitu ya. Kok cukup cuman 3 gitu. Walau alam dengan bismillah menjadi berkah gitu kan. Nah, kalau kita karena mungkin makannya lupa baca doa sehingga yang ada jadi bawaannya lapar terus gitu ya. Kemudian kita juga harus sederhana dalam berpakaian. Berpakaian itu secukupnya lah gitu ya. Tidak perlu harus yang branded, tidak perlu harus kita kumpulkan koleksi pakaian, sepatu, lemahnya penuh, lemari penuh dengan sepatu, dengan tas dan lain sebagainya, koleksi. Dan itu kita sudah berpikir belum bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Ini tas 400 juta, sepatu 500 juta apalagi dan lain sebagainya. Nah, ini kita bagaimana mempertanggungjawabkan kita kepada Allah? Berat saudara-saudara sekalian gitu ya. Tempat tinggal, kita juga harus sederhana dalam tempat tinggal, secukupnya lah gitu. Nggak perlu kita harus punya tempat tinggal di mana-mana ada ya. Cuman satu sih gitu. Tapi 1A, 1B, 1C, 1 sampai 1Z gitu ya. Nah, ini kan juga harus ingat juga kita seorang muslim ya, muslimah, nanti ingat bahwa itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Nanti punya Pajero, punya tempat tinggal dulu ya. Tadi tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu kita juga seperti itu. Rumahnya yang di Pondok Indah itu di mana tidak ditempatin, yang nempatinnya cuma supir sama tukang kebun. Yang di mana lagi di Menteng juga seperti itu, di Bali juga seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah ingat bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Kemudian kendaraan juga seperti itu, sederhana dalam berkendaraan. Ya, kalau memang cukup dengan mobil sejuta umat, ya cukuplah mobil sejuta umat gitu ya. Katanya kan kalau Alfa, kalau Xenia, Avanza apalagi tuh. Itu tuh katanya mobil sejuta umat. Ya alhamdulillah gitu. Sejuta umat tujuannya berkendara tuh apa? Mengantarkan kita dari titik A ke titik B atau kita punya keperluan sampai kepada tujuan. Kan tujuannya itu gitu ya. Nah, ini sahabat-sahabat para pemirsa TV PKS ya. Jadi sederhana tempat tinggal, berpakaian, makanan ini juga harus kita mulai dari diri kita. Ibda binapsik ya. Kita nggak perlu berkoar-koar ngajak orang, tapi kita
lupa bagaimana mengimplementasikan. Ngomong sih gampang katanya, tapi gimana kita bisa nggak seperti itu? Nah, kita mulai ya. Karena ini bulan yang baik, mari kita mulai eh, kehidupan kita menjadi orang yang sederhana, yang qanaah, kita ifa ya, apa yang kita miliki kita cukupkan, kita minta keberkahan dari Allah ya. Kalau mau diturutkan hawa nafsu ya, karena yang paling susah kata Nabi ketika Nabi selesai perang itu, kita sudah selesai perang gitu. Tapi yang ada yang kita lebih berat cobaannya dan godaannya adalah perang melawan hawa nafsu. Karena sampai sekarang ini yang namanya hawa nafsu ya, eh, terutama padahal perut ya, perut sama mata itu letaknya di situ, itu yang berat kita untuk menahan diri. Makanya kita disuruh menahan pandangan ya. Itu tidak hanya melihat dari perempuan saja gitu ya. Wabsiruhunna itu bukan terhadap pandangan mata terhadap perempuan, tetapi hak orang lain juga gitu loh. Ya nggak Ustadz? Iya, Hak betul. orang lain juga kita harus menahan diri juga gitu, menahan pandangan bahwa ini haknya orang tidak perlu kita ambil gitu. Hak kita sebatas ini hak orang. Karena i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu mendekat diri kita kepada takwa. Terkait juga dengan puasa tadi gitu. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, jangan dibalik. Kalau untuk diri kita harus adil, untuk orang lain, ini kan buat orang lain gitu loh. Saya kurangin lagi. Mestinya kan tidak gitu. Apakah sahabat mencontohkan seperti itu? Tidak gitu. Bagaimana kedermawanan gitu ya, kalau kita melihat Aisyah itu ketika mendapat bagian dari Baitul Mal gitu ya, dapat bagiannya sampai dia lupa menyisakan untuk diri dia. Sampai nanti kata pembantunya, hadimatnya, uh, sudah dipisahkan belum buat berbuka puasa. Sampai seperti itu gitu. Kalau kita kan enggak gitu. Wah, beli ini, beli ini, beli ini gitu. Kalau ada sisanya baru buat orang ya. Oh, iya. Nah, inilah yang kita mungkin harus banyak belajar ya sirah ya, membaca, mendengar bagaimana kehidupan para ummahat ya. Kita mungkin karena saya perempuan, mungkin kita lebih banyak harus menjadi penjaga garda terdepan nih di rumah tangga ya. Di rumah tangga membentengi keluarga kita ya, supaya kita menjadi orang yang insya Allah keluarga kita selamat, yang sakinah mawadah warohmah. Sakinah mawadah warohmah ini tidak hanya kita ucapkan saat kita mengucapkan ada mempelai yang menikah, tetapi sakinah mawadah warohmah ini harus kita kaji bagaimana itu hadir dalam keluarga kita. Dan ini memang tidak gampang. Jadi mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan kita ini memang tidak mudah. Tetapi tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Makanya Rasul mengajarkan ibda bin nafsik. Kita mulai dari diri kita. Kalau kita sudah bisa melakukan step by step ya, insya Allah kita bisa sampai ke tangga yang tertinggi. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang sama kita sehingga kita bisa mengayuh kehidupan kita, bahtera kehidupan kita, puasa kita ini sampai akhir sehingga kita mencapai la'alakum tattaqun, menjadi umat yang bertakwa ya. Takwa secara individual dan takwa secara kesalehan sosial. Ini mungkin Ustadz yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Terima kasih sudah dikasih kesempatan bersilaturahmi dengan para sahabat PKS TV. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita dan kita dijadikan orang-orang yang dicintai di bumi dan diharapkan oleh penduduk langit. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustazah Marfuah yang telah menyampaikan satu tema menarik di bulan suci Ramadan ini, yakni tentang puasa dan hidup yang sederhana. Alhamdulillah, satu kajian yang mengingatkan kita kembali. Ternyata
puasa di bulan suci Ramadan di dalam Al-Quran itu bukan cuma la'allakum tattaqun, tetapi juga la'allakum tashkurun. Tadi kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang bertakwa dan juga sekaligus untuk pribadi yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal tadi disampaikan Ustazah ya, bahwa ketakwaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yakni dua hal ketakwaan. Yang pertama ketakwaan individual, itu yang ditandai dengan kuatnya iman dan Islam kita, ibadah individual kita, membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kesalehan sosial, ya, kesalehan sosial yang ditandai dengan kedermawanan sosial, kepedulian sosial, kontribusi sosial, apakah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, atau yang lainnya, yang itu menjadi bagian ibadah kita yang menyempurnakan. Jadi istilahnya ada hablum minallah kita lakukan, itulah dia kesalehan individual, dan hablum minan nas itulah dia kesalehan sosial. Nah, kedua-duanya harus menjadi satu padu, ya, sehingga kita layak mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kesalahan individual, Ustazah. Kadang-kadang mungkin daya tariknya sedemikian rupa di bulan Ramadan, disebut sebagai bulan Al-Quran, orang kemudian menjadi lebih cenderung memperbanyak membaca Al-Quran. Sementara waktu untuk mengkaji Al-Quran itu sedikit, cenderung sedikit. Nah, sebenarnya seperti apa situasi yang dihadapi oleh umat Islam? Mana yang lebih baik? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran atau memperbanyak mengkaji makna Al-Quran atau seperti apa? Itu yang pertama saja. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan kesalehan sosial tadi. Ya, kesalehan sosial. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat ada mungkin tetangga kita atau keluarga yang mendapat ujian dari Allah Azza wa Jalla, ada kekurangan di sana sini. Ya, kita pun juga ingin memberikan kedermawanan sosial. Tapi kadang-kadang mungkin namanya manusia, ya, ada kadang-kadang mungkin pernah ada konflik atau marah atau bagaimana. Ya, kita tahu kita punya kemampuan untuk memberi, tapi yang akan diberi ini pernah bikin kita kecewa. Akhirnya kita dilema. Kita mau berikan, kita masih kecewa sama dia. Kita tidak berikan, dia membutuhkan. Nah, bagaimana sosok kesalehan sosial dalam menghadapi situasi seperti ini saja? Silakan Ustazah. Ya, waduh, ini pertanyaannya berat ini. Alhamdulillah. Baik, inilah ya memang mana yang lebih baik ya. Kalau ditanya mana yang lebih baik, dua-duanya baik ya. Membaca juga dianjurkan gitu ya, mengkaji juga dianjurkan gitu. Karena kita tidak tahu maknanya, kita baca aja. Al-Quran ini kan aplikatif ya. Kita semakin baca itu nanti jadi kayak setengah hafal gitu. Kalau kita baca terus gitu ya, mungkin lama pertama kita mungkin sebulan satu kali hatam. Mungkin nanti sering dibaca lagi terus, lama-lama mungkin bisa sehari bisa hatam gitu ya. Nah ini kita bisa lakukan gitu. Kemudian bagaimana mengkaji? Ya harus dong gitu, karena kita tidak kecuali tadi ya, kita walaupun orang yang bisa berbahasa Arab, mengkaji Al-Quran juga tetap harus kita kaji. Karena kita nggak paham makna harfiah sama makna hakiki gitu kan, itu beda. Kalau makna harfiah mungkin teksnya ada gitu, kita tahu gitu. Misalnya la'alakum tatakun, ya itu takwa aja. Tetapi bagaimana makna takwa itu yang sebenarnya secara hakiki gitu ya. Nah ini kan perlu ada kajiannya gitu. Perlu, makanya dua-duanya perlu. Harus berimbang lah. Tadi kan Islam juga mengajarkan kita harus tawazun, harus berimbang. Nggak boleh jomplang. Kalau jomplang tuh nggak enak, timbangan juga harus seimbang. Baiknya harus nambah sedikit gitu. Nah nanti bacaannya banyak gitu. Nah kajiannya ya walaupun nggak seimbang sejumlah bacaannya bagusnya, tapi mendekati gitu. Bahwa kita juga belajar. Jadi kita tahu gitu ya. Jadi semua harus kita lakukan. Kalau kita melihat baik ya. Kalau untuk orang awam mungkin membaca saja sudah baik gitu ya. Tetapi dalam Allah tidak menghukum, tidak memberi dosa, tidak menghukum orang yang tidak tahu. Tetapi Allah
bertanya, nanti ditanya lagi, kenapa kamu nggak tahu gitu kan? Sampai Iya. nggak ilmu kepada kamu, itu kan? Tidak Iya. dihukum kalau nggak tahu, tetapi tidak mencari tahu, katanya gitu. Saya sudah dikasih tahu, tapi saya nggak mau tahu. Ada lagi, beda lagi hukumannya gitu kan? Nah, kita Oh. sudah tahu membaca, kemudian ada tahu lagi, harus mengkaji. Tapi kita cuma sampai, ah kan yang penting 1 alif 10 pahala gitu. Yang penting itu gitu. Tapi kita nanti jadi kayak robot gitu. Walaupun tidak seperti itu ya. Al-Quran eh, tidak seperti itu, tidak bisa kita artikan hitam putih seperti itu. Tetapi kita membaca Al-Quran pun sudah bisa memberi ketenangan. Al-Quran menjadi obat ya, Sifa ya. Di surat Al-Isra disebutkan itu bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat. Bacaannya pun sudah menjadi obat. Apalagi kalau kita bisa memanai. Nah, ini kajiannya nyambung ke yang kedua tadi, Ustadz. Iya, iya. Bagaimana kita disuruh memanai Al-Quran supaya kita paham. Bagaimana tadi hablum minallah, hablum minan nas. Kalau tadi mungkin membaca itu secara singkatnya kita memahami itu hablum minallah. Membaca itu Iya. kita pahalanya sudah dapat. Antara saya dengan Allah sudah dapat itu gitu. Iya, Antara iya. makhluk dengan Allah sudah dapat. Tetapi untuk dapat makna kesalahan sosial ini, maka tidak dapat ketika kita tidak mengkaji gitu ya. Tadi Iya. apa? Oh, kalau orang bersedekah itu dia tidak berkurang kok. Matematikanya untuk yang sedekah itu kan kita tahu nggak berkurang, bukan tuh 100 dikurangin 10 menjadi 90 gitu loh. Tetapi Iya. kan kali 7 gitu kan, malah eh, berkali-kali lagi gitu kan. Nah ini maknanya seperti itu. Jadi kesalahan sosial ini tadi misalnya saya kesel banget sama orang itu gitu ya, tapi dia Iya. butuh dibantu gitu loh, tapi dia jengkelin gitu lah, udah Iya, iya. dibantu ya tetapi ngeselin banget gitu. Iya. Udah misalnya dia misalnya udah tahu dia miskin misalnya, tetapi gaya hidupnya itu tidak seperti orang miskin gitu, jadi selalu seperti itu. Nah tetapi inilah kembali lagi kita tadi la'allakum tattaqun itu tadi ya, kita di tempat itu juga melatih diri tadi kan, melatih Iya. diri kita itu menahan rasa marah, emosi ya. Nah, ini kan juga seperti itu. Apakah menahan nafsu ini ketika puasa saja gitu. Tetapi kan kita sudah tahu tabiat orang itu seperti itu gitu. Ya kita ngasih-ngasih aja ya. Tidak usah dikaitkan kita ngasih dengan, berarti kan kita ngasih itu ada sesuatu dong kalau masih ada harapan Oh, dia ada feedbacknya sama kita ya gitu. betul. Dia oh, udah dibantu tapi kok kayak gitu ya gitu. Berarti kan kita belum lillah ya. Kita harus kembalikan dulu niatnya. Iya. Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, insya Allah nggak perlu tadi kita bahas misalnya itu urusan Allah gitu kan. Kalau Iya. Allah mau membolak-balikan hati manusia dengan mudah, Hmm. tetapi di sana la'alakum tatakun juga tadi ada uji sabar juga gitu. Hmm. Uji sabar kita inilah yang termasuk bagian dari puasa itu gitu. Insya Allah la'alakum tatakun ini niatkan semua karena Allah, insya Allah akan muncul la'alakum tatakun dan kesalahan sosial. Karena memang eh, menempa itu tidak gampang. Memang apalagi kalau orang yang ngeselin itu ada di dekat kita, Iya. ya, ada di dekat kita. Itu ujiannya mungkin lebih 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 Besar apa? lagi. Lebih berat dari SBNPTN ya, dari masuk perguruan tinggi gitu. Ini lebih-lebih Iya. lagi gitu karena setiap saat kita melihat gitu orang yang tingkahnya ngeselin gitu. Iya, Tapi iya. ya itu tadi kita niatkan ya udahlah kalau memang Allah ciptakan karakternya. Jadi mestinya kita bersyukur. Bersyukur ya kita ketemu orang seperti itu. Jadi kita banyak bersabar, latihan Iya. bersabar gitu. Jadi semua Iya. kalau kita kita seperti itu Ustadz ya, itu Mhm. memang memang nggak ada yang susah ya, enak benar. Sebenarnya ajaran Islam tuh benar udhulu fisil mikafah itu kita harus belajar semua supaya kita menjadi apa ya, masuk ke dalam Islam ini benar-benar tidak hanya sholatnya, puasanya ya, zakatnya gitu. Kalau mau ngasih zakat nunggu dilihat orang rame misalnya, ngasih Mhm. sedekah atau ngasih
buka puasa, nunggu ditaruh di pinggir jalan nih supaya dipakai spanduk lagi gitu ya. Udah di pinggir jalan pakai spanduk gitu supaya orang tahu ini Haji A gitu ngasih bukber gitu ya. Nah inilah jadi memang uh, intinya memang puasa ini melatih kita semualah ya, semua ajaran-ajaran Islam ini sebenarnya puncaknya dilatihnya itu ketika bulan puasa. Nah, 11 bulan inilah indikatornya itu ya. Kita muhasabah selama 11 bulan apa yang kita lakukan. Kemudian kita catatan lagi nih, bikin catatan. Kalau muhasabah kan kita harus punya catatan ya. Saya masih melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Maka di 11 bulan yang akan datang, mulai Syawal, saya harus A, B, C harus punya perencanaan juga. 1 tahun ini harus punya perencanaan gitu. Nah nanti muhasabah bulan puasa lagi, kita tahu mana yang tidak tercapai ya dalam peningkatan la'allakum tatakun ini. Misalnya punya target mau hatam 10 kali, ternyata cuma separoh gitu. Kenapa separohnya ini gitu? Karena sakit, karena apa, atau karena apa. Jadi harus ada catatannya. Jadi indikatornya nanti jelas, kemudian kita muhasabahnya juga jelas, introspeksinya itu jelas, step by step kita lakukan sehingga ada peningkatan. Karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan ini menjadi, kalaupun ini menjadi Ramadan terakhir kita, ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Ya. Tetapi kalau kita masih bermohon kepada Allah untuk memperbaiki Ramadan kita ya, untuk mendapatkan yang 1.000 bulan itu, supaya ibadah kita yang 1.000 bulan ini bisa menutup semua kekurangan kita. Nah inilah kita harus banyak berdoa, karena ini adalah bulan berdoa juga. Kita berdoa, doanya orang yang berpuasa itu makbul. Makanya harus kita banyak-banyak berdoa. Mungkin Ya, itu. baik, pertanyaan terakhir saja mungkin nanti, Ya. sekaligus sebagai penutup. Tadi Ustazah jelaskan hubungan antara puasa di bulan Ramadan ini dengan hidup yang sederhana. Dan kemudian Ya. muncul satu pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya di dalam Islam apakah ada ketentuan batas kepemilikan kekayaan tadi? Apakah seseorang misalnya dia sudah mengeluarkan zakat infak, tapi dia suka belanja barang-barang mewah, tadi 100 juta, 200 juta. Apakah dalam Islam itu dibolehkan atau itu Dilarang. sesuatu yang dilarang itu sebenarnya? Iya, iya. Pola hidup sederhana itu polanya ya, tetapi Islam menganjurkan kita kaya. Oke. Ya, kita justru tidak boleh miskin, harus kaya. Tentu saja harta yang kita dapat tentu saja harus halalan thayyiban ya. Tidak boleh mengambil hak orang lain, harus misalnya kalau berniaga dengan benar, tidak boleh curang, mengurangi timbangan ya. Atau kalau kita menjadi pejabat juga harus benar-benar ini tanda tangan kita ini bakal menyengsarakan orang atau bakal memakmurkan orang. Ini juga harus kita hati-hati. Karena sebenarnya dengan tanda tangan ini itu kalau kita ini kan sekarang dakwanya kan disuruhnya kalau kita ada kemungkaran, kalau punya kekuasaan harus dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan omongan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Kalau tidak bisa ya ataful iman, ya dengan selemah-lemahnya iman ya berdoa gitu kan. Kita cuma bisa membatin. Tapi kalau kita kaya boleh nggak ya boleh. Kita banyak ngasih orang boleh nggak boleh gitu. Kan kita kenal gitu bagaimana Utsman gitu ya. Kalau diberikan, kalau siapa yang mau pahala lebih banyak, pahalanya nggak habis-habis gitu ya. Kata Nabi itu beli sumur. Utsman beli sumur. Kalau mungkin yang sekarang orang yang masih punya rekening, yang orangnya sudah meninggal punya rekening, tentu saja para sahabat. Apakah itu kenapa nggak diblokir sama kerajaan Saudi gitu ya? Karena itu halal gitu. Tapi kalau dia tidak halal, ya mungkin wah ini dia cuman pegawai golongan 3 misalnya ya. Kemudian hartanya berlipat ganda, punya di mana-mana. Nah, ini kemudian orangnya meninggal, ada ditemuin ini rekeningnya atasnya apa. Ya ini negara boleh menyita gitu. Karena ini bukan harta dia.
Yang jelas catatannya bahwa Islam mengharuskan kita kaya dengan cara yang benar supaya kita banyak menjadi donatur. Ini kan kita kalau ngelihat sosmed ini semua sekarang banyak yang minta donatur gitu ya. Ya alhamdulillah masih banyak kesempatan kita untuk berderma gitu. Tetapi indikasinya mungkin bisa dilihat berarti oh masih banyak kemiskinan ya di sini ya. Nah, dari 200 juta umat Islam, kemiskinannya berapa ini Ustadz yang umat Islam? Iya, 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 Separuhnya atau sepertiganya, apa 10%-nya aja yang miskin. iya, Nah, kayaknya yang kaya ini baru separuhnya itu sudah luar biasa gitu loh. iya, benar. Nah, ini masih banyak PR kita untuk mengentaskan kemiskinan ya. Nah, ini juga kita harus bersama-sama negara ya karena fakir miskin, anak yatim, orang terlantar itu semua dipelihara oleh negara. Nah, sampai di mana sekarang kewenangan negara memelihara itu? Apakah cuman misalnya santunan setiap mau Idul Fitri ada santunan dari presiden misalnya 5 kilo beras ya atau cukup misalnya dengan BLT 300.000 per bulan gitu. Apakah itu mengentaskan kemiskinan? Ataukah Oh, kita umat Islam ini bisa dijamin rakyat lah ya, rakyat miskin di Indonesia bisa dijamin dari pendidikannya. Misalnya sampai perguruan tinggi gratis. Kemudian rumah sakit gratis, tempat tinggal ya walaupun di flat atau rumah susun gitu ya, dijamin oleh negara. Nah, ini iya, mestinya iya. tanggung jawab kita sehingga tidak banyak orang miskin terlantar. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, kayak lagunya Oma Irama ya. Yang kaya tambah Iya, kaya, yang miskin tambah tambah miskin. Gali miskin. lubang, tutup lubang. Nah, inilah. Jadi prinsipnya umat Islam harus kaya, mencari harta yang benar, halalan toyibah, jangan mengambil hak orang lain. Tegakkan keadilan, maka akan muncul kesejahteraan. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Jazakallahu khairan. Satu telah yang menarik ya, ternyata yang dimaksud kesederhanaan bukanlah kemiskinan, Bukan tetapi miskin, betul. kesederhanaan itu yang dimaksud adalah pola Pola hidup. hidup, iya. Tetap kekayaan menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk didapat dengan syarat tentu halal dan thayyiban. Iya, Dan kekayaan yang dapat itu bukan untuk dipamerkan dengan kesombongan, tetapi untuk betul. digunakan sesuai dengan kebutuhan pribadi, keluarga, dan berbagi kepada sesama untuk mengentaskan problematika kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jazakallahu khairan katsira Ustazah sekali lagi atas Sama-sama, kesempatannya. Ustazah Ustaz. sudah hadir bersama Amin. kami dalam acara Amin. kajian Ba'da Subuh di bulan suci Ramadan bersama PKS TV. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.